Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang proyeknya mengenai tentang water manage, aplikasi pengelolaan dan penghematan air PDAM. Next. Baik, di kelompok kami beranggotakan Griselda Mustafa, Syifa Insiha, Rahil Tahira, Rehan Sahira, dan saya sendiri Nida Metreski. Next. Nah, pada proyek yang kami lakukan ini yang berlatar belakang kekurangan kelangkaan air bersih menjadi tantangan serius akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan perilaku konsumsi tidak efisien. Banyak rumah tangga tidak memahami cara mengkonsumsi air harian mereka, sehingga terjadi pemborosan dan berdampak biayanya tinggi dan konsumsi tidak berkelanjutan. Nah, aplikasi pengelolaan air saat ini kurang efektif, maka kami membuat solusi yang untuk memberikan wawasan, rekomendasi personal, dan memotivasi penghematan air rumah tangga. Kemudian selanjutnya untuk metodologi, metodologi yang kami gunakan ada 3. Yang pertama yaitu secondary research. Di secondary research ada 2, yaitu yang pertama literature review. Jadi kami ada 3 sumber yang kami temukan. Yang pertama itu penerapan smart water management pada perusahaan air. Jadi penerapan water oleh di Indonesia seperti PDAM untuk meningkatkan efisiensi pengguna dan pengelolaan air. Sistem ini menggunakan teknologi seperti sensor. Kemudian selanjutnya ada leveraging teknologi for sustainable water use. Jadi artikel ini membahas bagaimana teknologi digital seperti sensor IoT dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan pemantauan air secara real time. Kemudian sumber yang ketiga ada harnessing digital technology for water management efficiency. Nah, jadi jurnal ini membahas penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi manajemen air. Teknologi ini menggunakan sensor IoT, big data, dan kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan pemantauan kualitas air secara real time. Kemudian selanjutnya ada competitive audit. Untuk competitive audit kami menganalisis 4 aplikasi. Yang pertama ada Drop Counter, yang kedua ada Tirta Alamku, kemudian selanjutnya ada Water Smart, dan yang keempat ada Smart Water. Untuk aspek yang kami analisis, yang pertama ada perlu akun. Di sini semuanya membutuhkan akun. Kemudian dapat diakses tanpa internet. Semua aplikasinya tidak dapat diakses tanpa internet. Kemudian cek dan bayar tagihan air untuk diterapkan sama Water Smart dan Smart Water. Tidak ada fitur tersebut, hanya Tirta Alamku. Kemudian lapor keluhan pelanggan yang menggunakannya hanya Tirta Alamku. Kemudian monitoring konsumsi air menggunakan semua fitur tersebut ada di keempat aplikasi. Kemudian redistribusi air olahan hanya ada di aplikasi Smart Water. Kemudian peta interaksi untuk distribusi tidak ada di keempatnya. Kemudian untuk pemantauan kualitas air hanya ada di Smart Water. Untuk dukungan multi platform untuk drop count ini hanya ada di iOS. Kemudian untuk yang 3 lainnya ada di keduanya. Kemudian selanjutnya ada fitur laporan data dan analisis ada di keempatnya. Kemudian kami melakukan wawancara, yaitu pertama guru les privat berumur 20 tahun, rumahnya di Kaju Indah Aceh Besar.
Dan kenapa di situ? Karena dia sebagai guru les privat, dia menghabiskan banyak waktu di rumah untuk mempersiapkan materi ajar. Masalah yang dihadapi yaitu sehingga memiliki pola konsumsi air yang agak boros. Kemudian yang kedua ada ibu kos berumur 26 tahun, yaitu di Gria Viva Kos di Ruko Banda Aceh. Kenapa di situ? Karena sebagai pengelola kos, dia menghadapi tantangan mengelola konsumsi air penghuni kos. Lokasinya strategis karena berada di area padat mahasiswa yang banyak menggunakan air. Kemudian yang ketiga, mahasiswa berumur 20 tahun. Di rumahnya di Lamprit, Banda Aceh. Kenapa di situ? Karena dia sebagai mahasiswa, dia termasuk dalam segmen muda yang mulai belajar mandiri mengelola rumah tangga kecil, termasuk konsumsi air. Kemudian yang keempat ada ibu warung nasi berumur 41 tahun, di Imasen Kai Adang. Kenapa di situ? Karena dia sebagai ibu pemilik warung nasi, dia memiliki kebutuhan air yang tinggi, baik untuk keperluan rumah tangga maupun bisnisnya. Lokasi ini dipilih untuk memahami pola konsumsi air yang bercampur antara penggunaan pribadi dan komersial. Yang terakhir yang terakhir karyawan swasta yang berumur 58 tahun. Rumahnya di Pelanggahan, Banda Aceh. Kenapa di situ? Karena dia sebagai karyawan swasta, dia memiliki pengguna dewasa yang memiliki pengeluaran air rumah tangga tetap. Lokasi ini dipilih untuk memahami pola konsumsi air pengguna yang sibuk bekerja di luar rumah. Selanjutnya adalah temuan. Untuk temuan ada VPC dan BMC. Nah, di sini ada VPC untuk rumah tangga, Value Proposition Canvas untuk rumah tangga. Di sebelah kiri ini ada Value Proposition, sedangkan sebelah kanan Customer Segment. Untuk yang Value Proposition itu ada 3 bagian. Yang di bagian kuning ini ada gain creator, yaitu keinginan atau kemauan yang mau dipenuhi. Adapun keinginannya adalah menyediakan fitur pemantauan kualitas air untuk mengetahui kualitas air, fitur pelaporan langsung di aplikasi untuk membantu mengatasi keluhan pengguna, dan menyediakan fitur pengatur dan pemantau penggunaan air agar tagihan lebih terkendali. Selanjutnya ada yang sebelah kiri warna biru ini adalah product and service, yaitu fitur yang akan dibuat. Adapun fiturnya itu fitur untuk mengelola penggunaan air, fitur menghemat penggunaan air, laporan bulanan dan untuk pemantauan penggunaan air, serta tips dan saran untuk menghemat air lebih efektif. Dan yang terakhir itu adalah pain reliever, yaitu masalah yang ingin dihilangkan atau dikurangi. Adapun masalahnya itu fitur jadwal yang memberikan peringatan jika aliran air itu mungkin terbatas pada jam-jam tertentu. Ada fitur pengingat jika konsumsi melebihi batas normal dan monitoring penggunaan air. Dan ada juga fitur pelaporan masalah dan notifikasi respon. Selanjutnya itu customer segment yang di sebelah kanan. Untuk customer segment yang di sebelah kanan, yang warna biru ini adalah gain atau keinginan. Adapun keinginannya penghematan biaya tagihan air, respon cepat dari PDAM, dan mendapatkan kualitas air yang jernih tanpa perubahan warna ataupun bau. Untuk yang warna pink ini ada masalah atau kendala, yaitu ada tagihan air yang tinggi dan meningkat, kurangnya respon dari PDAM, kualitas air yang kadang keruh, dan aliran air yang kecil atau terbatas pada waktu tertentu. Dan yang warna hijau ini adalah customer job, yaitu tugas dari aktivitas user. Adapun tugasnya itu memantau penggunaan air untuk menghemat biaya, menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah, membiasakan keluarga hemat air, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk air. Next. Nah, selanjutnya adalah VPC untuk bisnis. Ini sama saja template-nya. Kalau untuk VPC bisnis ini yang warna kuning ada memberikan ringkasan bulanan yang menunjukkan berapa banyak pengguna menghemat dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Terus ada menyediakan fitur dalam aplikasi, ada juga melakukan pemantauan dan pelaporan kualitas air, dan menyediakan fitur obrolan dukungan pelanggan untuk menangani masalah dengan segera. Untuk yang produk service-nya ada fitur pengelolaan air, fitur laporan bulanan penggunaan air, tips dan saran penghematan air, dan juga fitur penghematan air. Untuk pain reliever-nya ada fitur pengingat jika konsumsi melebihi batas normal, fitur manajemen penggunaan air yang membantu pengguna mengontrol, pengingat waktu aliran air lancar, dan fitur pelaporan. Nah, untuk yang bagian customer segment, ada gain. Gainnya itu mendapatkan informasi mengenai penghematan air. Penghematan biaya tagihan air, mendapatkan air bersih, membutuhkan respon yang cepat terkait layanan.
Adapun PIN-nya, air keruh, tagihan PDAM meningkat, masalah pasokan air yang tidak konsisten, dan respons PDAM yang kurang cepat. Yang terakhir ada customer job dari VPC bisnis, yaitu mengontrol biaya air agar tetap hemat, mengatur persediaan air untuk kebutuhan bisnis, dan yang terakhir adalah mengatasi masalah pasokan dan kualitas air. Baik, sekarang di sini terdapat BMC atau Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas sendiri itu visual yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis dalam sebuah organisasi. Nah, yang pertama untuk customer segmennya atau segmen pelanggan, pengguna aplikasi Water Manage ini yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, masyarakat umum, dan pengusaha yang memiliki kebutuhan untuk mengelola konsumsi air. Nah, yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk memantau konsumsi air secara real time, memberikan edukasi penggunaan air yang efisien, menghubungkan pengguna dengan PDAM, mengurangi tagihan air, dan memberikan reward bagi pengguna yang mencapai target penghematan air. Yang ketiga, ada channels atau saluran. Nah, channels ini sendiri itu promosi melalui media sosial, aplikasi mobile, komunikasi langsung dengan masyarakat, serta kolaborasi dengan PDAM untuk menjangkau pengguna. Nah, yang keempat, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Nah, ada memberikan fitur FAQ, live chat, kemudian pusat dukungan pelanggan, pengingat otomatis untuk penghematan air, dan sistem reward untuk mendorong pengguna menghemat air. Yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, pendapatan aplikasi ini berasal dari langganan premium untuk fitur tambahan dan iklan yang ditampilkan dalam aplikasi. Yang keenam ada key resource atau sumber daya utama, yaitu data konsumsi air pengguna, kemitraan dengan PDAM, teknologi yang mendukung aplikasi, dan tim pengembangan serta pemeliharaan aplikasi. Yang ketujuh, key activities, itu aktivitas utama. Nah, aktivitas utamanya adalah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pemasaran untuk menjangkau pengguna, serta kerjasama dengan PDAM dan konsultan untuk mendapatkan data dan wawasan terkait pengelolaan air. Nah, yang kedelapan ada key partners atau mitra utama. Nah, PDAM untuk yaitu ada PDAM yaitu untuk data real time, ada pihak pemerintah untuk dukungan regulasi dan konsultasi air untuk memberikan wawasan dan pelatihan terkait efisiensi penggunaan air. Nah, yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Nah, biaya itu yaitu biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, ada biaya pemasaran untuk menarik pengguna, serta biaya untuk kerjasama dengan PDAM dan konsumsi. Next. Nah, jadi kesimpulannya yaitu Water Manage adalah aplikasi pengelolaan dan penghematan air yang bertujuan untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang semakin serius akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan perilaku konsumsi air yang tidak efisien. Sehingga aplikasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang konsumsi air harian pengguna sekaligus mendorong penghematan melalui fitur seperti pemantauan konsumsi, laporan data, dan kemudahan pelaporan keluhan pelanggan dengan pendekatan berbasis wawancara terhadap berbagai segmen pengguna seperti pengelolaan kos, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha kecil. Aplikasi ini diharapkan mampu menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Water Manage juga bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan air oleh PDAM dengan memberikan wawasan praktis yang membantu redistribusi air dan mencegah pemborosan, sehingga menciptakan pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.